Salam kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semata manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sidang jemaat, mari kita sekali lagi berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan Allah kita yang hebat. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
Ya Tuhan, kasih setiamu yang tiada taranya Tuhan. Engkau menebus kami Bapa dengan darah yang mahal. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
terjadilah Tuhan di dalam kehidupan kami seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, sebab kami adalah umat-umat-Mu. Oh haleluya Yesus, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi karena pada minggu ini kita dapat bersama-sama, dan apatah lagi minggu ini adalah minggu daun palma ya. Jadi kita bersyukur karena bersama lagi di dalam ibadah seperti ini. Nah, sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala untuk persiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami, khususnya saat kami terus mengikuti Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, minggu ini adalah Minggu Palma, dan karena itu pembacaan kita juga akan berdasarkan kepada satu peristiwa, yaitu waktu Yesus pergi ke Yerusalem. Ya, jadi kalau kita perhatikan, nama Yesus ini pada waktu itu adalah satu nama yang besar. Ya. Kemana saja dia pergi, orang akan mengikutinya, dan namanya begitu populer sekali sehingga di mana-mana orang akan menyambutnya dan sebagainya. Ya, mengapa? Karena dia melakukan banyak mukjizat, ya, seperti mengubah air menjadi anggur, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Ya. Jadi tidak heranlah waktu Yesus pergi ke Yerusalem, ya, orang banyak atau orang ramai telah mengalu-alukan dia. Dia disambut seperti seorang raja, dan memang kita tahu dia adalah seorang raja, namun tidak seperti yang dibayangkan oleh orang ramai pada masa itu. Ya, jadi hari ini kedatangannya ke Yerusalem ini sebenarnya boleh juga memberi makna alegori kepada kita. Alegori ini maksudnya memberi satu makna rohani, ya, untuk kita, ya, yaitu bagaimanakah kesediaan kita dan tanggapan kita sekiranya kita meletakkan posisi kita sebagai Yerusalem, ya, yang mana akan menerima kedatangan atau lawatan Yesus ini. Jadi berdasarkan kepada Markus pasal 11 mulai 1 sampai 11 dengan tema Yesus datang ke Yerusalem. Kita akan coba belajar bersama-sama tentang apakah message dan tujuan Allah atau Yesus datang ke dalam hidup kita sebagai Yerusalemnya. Ya. Dan berdasarkan kepada pembacaan ini, Markus ini, ya, dikatakan di situ bahwa Tuhan memerlukan, ya, mungkin agak kabur untuk kita, tapi jangan susah, saya akan jelaskan kemudian. Dikatakan Tuhan memerlukan, ya, dan ini ketika dia datang ke Yerusalem, dia memerlukan sesuatu, dan dalam hal ini memerlukan satu respon yang harus ada daripada murid-muridnya. Apakah respon mereka? Nah, dalam Markus pasal 11 ayat 1 hingga 6, apakah yang diperlukan oleh Yesus di situ? Kita akan melihat bersama. Dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya
dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Dikatakan di sini, rupanya Yesus memerlukan seekor keledai untuk dia tunggang nanti, ya, untuk dia gunakan untuk berjalan nanti, ya. Dan dalam hal ini, ya, karena ini adalah satu permintaan, keperluan daripada Yesus yang agak sedikit pelik. Kenapa pelik? Karena kalau kita meletakkan diri kita di dalam posisi murid-muridnya, ini bukan mudah sebenarnya. Karena bagaimana kita pergi dan mengambil atau melepaskan keledai yang ada di situ? Bukankah nanti orang-orang atau siapa tahu pemiliknya ada di situ tidak menuduh kita sebagai pencuri dan sebagainya, ya? Tetapi karena Yesus memerlukannya, murid-murid ini memberi respon untuk mentaatinya, ya. Jadi dalam hal ini, kalaulah Yesus datang ke dalam hidup kita sebagai Yerusalemnya, apakah respon kita? Karena dia mengatakan, saya memerlukan, tidak tahu apa yang dia perlukan dalam hidup kita, tidak tahu apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Tapi itu bukan persoalannya. Persoalan sekarang adalah apakah respon kita? Dalam situasi murid-murid di sini, kita belajar satu perkara, yaitu kita perlu meresponi, mentaati. Kalau Tuhan meminta sesuatu, maka kita mentaatinya dan memberikannya. Karena hari ini, ya, ada ramai orang yang bertemu atau mendengar bahwa atau mengetahui bahwa Tuhan memerlukan sesuatu dalam hidup mereka. Tetapi mereka melihat hambatan-hambatan lebih dahulu daripada menyanggupi permintaan Tuhan, yaitu Tuhan memerlukan. Jadi dalam hal ini, kadang-kadang kita mengatakan Tuhan perlu, tapi saya juga lebih perlu lagi yang ini. Dan karena itu ramai orang bertindak atau sukar untuk melepaskan apa yang diminta oleh Tuhan untuk dilepaskan, atau apa yang diinginkan Tuhan untuk diberikan. Sedangkan kalau kita melihat perkataan seterusnya dalam ayat firman Tuhan ini, ya, dikatakan di situ bahwa ia akan segera mengembalikannya. Jadi kalau Tuhan memerlukan sesuatu, ya, taati saja, berikan saja, dan ikuti saja. Karena kenapa Tuhan memerlukan, sedangkan Dia segala-galanya mempunyai? Ya, karena saya percaya Dia tahu apa yang Dia perlu lakukan untuk kita, melihat respon kita. Ya, yang penting kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya tidaklah menginginkan apapun daripada kita, tetapi Dia hanya mau melihat respon kita bagaimana.
Ya, karena bagi kita yang mentaatinya dikatakan aku akan segera mengembalikannya. Kita percaya ketika Tuhan mengembalikannya, itu bukan lagi perkara yang biasa-biasa, tapi adalah sesuatu yang pastinya memberikan kita suatu rahmat dan berkat daripada Tuhan sendiri. Nah, berbalik kepada apa yang Tuhan perlukan. Nah, jelas juga di sini bahwa itu memerlukan respon murid-muridnya, karena apa yang dia perlukan adalah seekor keledai. Ya, jadi perkara yang kedua di sini adalah respon keledai. Ya, nah saya tahulah binatang ini tidak akan bukan seperti manusia. Ya, tetapi kenapa saya masih mengatakan kalau tadi kita mau melihat respon para murid ketika Tuhan merupakan, sekarang respon keledai. Ya, karena kita sebenarnya banyak belajar daripada keledai ini juga. Ya, dalam Markus pasal 11 ayat 7 mengatakan, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengelasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ramai di antara kita dan pada masa lalu pun ahli teolog bertanya, kenapa keledai? Ya, nah keledai ini sebenarnya adalah makhluk yang sederhana. Ya, dia seringkali dilukiskan sebagai seekor hewan yang maaf saja bodoh. Ya, keledai dikatakan juga ada peribahasa mengatakan keledai boleh 2 kali jatuh ke lubang yang sama. Artinya memang tidak pandai belajar keledai ini. Sudah jatuh 1 kali, jatuh lagi kedua kali di tempat yang sama. Ya, tetapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus memakai keledai ini yang biasa-biasa ini untuk bersama-sama menjalankan, bayangkan ini ya, menjalankan misinya di dunia ini. Itu yang luar biasa. Dia boleh menggunakan binatang yang lain, kalaupun dia perlukan binatang untuk ditunggang, ya, kuda kah yang lebih kuat atau sebagainya. Ya, justru di sini Tuhan menggunakan keledai untuk misinya mengantar Yesus, ya, ke Yerusalem dan seterusnya, menjadi sebahagian daripada bagaimana Yesus melaksanakan rancangan penyelamatan Allah melalui dia. Jadi besar sebenarnya bahagian keledai ini. Yaitulah sebabnya sampai hari ini kita masih memperkatakan tentang keledai. Karena apa? Yesus pernah menggunakannya sebagai sebahagian daripada perancangan, penunaian rancangan penyelamatan Allah kepada manusia. Jadi dalam hal ini, ya, kita sebagai manusia yang sederhana, ya, kita juga mungkin berpikir bahwa kita ini tidak berguna, ya, kita ini minta maaf bodoh lah, ya, anda tahu bodoh dari segi apalah, ya. Tetapi harus diingat sebagaimana keledai yang pada waktu itu dianggap sebagai binatang yang walaupun bukan yang paling lemah, tapi dalam kategori lemah, ya. Tapi kalau Tuhan mau pakai, kalau Tuhan memerlukan, seperti keledai ini, responnya on saja, dia ikut saja. Maka demikian juga kita, ya, kita harus di dalam semua kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kita, kalau Tuhan memerlukan kita, kita harus taat, kita ikut saja. Dalam pelayanan kita mungkin kita boleh merasa lelah, terbeban berat, bahkan mungkin kecewa juga, ya. Namun saya berdoa dan saya berharap daripada respon para murid ini maupun respon keledai ini saat Yesus datang ke Yerusalem, ke tempat mereka, mereka meresponinya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau pada hari ini Tuhan datang dalam hidup kita dan mengatakan, saya memerlukan kamu,
atau saya memerlukan ini yang ada pada kamu, saya perlukan. Maka jadilah seperti murid Yesus ini, jadilah seperti keledai ini yang hanya mentaatinya, karena akhirnya mereka menjadi sebahagian daripada sejarah penyelamatan Allah. Dan saya percaya kita juga mungkin menjadi sebahagian daripada pekerjaan Tuhan di bumi ini dalam melaksanakan misi penjangkauan jiwa kepada dunia yang masih ramai orang memerlukan Injil Tuhan untuk mereka dengar. Nah, perkara yang kedua kita melihat di dalam kedatangan Yesus ke Yerusalem ini adalah mengenai kedatangannya. Dia datang. Ya, kalau tadi Tuhan ketika dia datang, dia memerlukan sesuatu dan itu memerlukan respon daripada para murid dan keledai. Kali ini kita melihat satu lagi perkara yang penting juga, yaitu Tuhan datang. Persoalannya adalah untuk apa, sebagai apa dia datang ke Yerusalem. Dari aspek Yesus kita tahu apa tujuannya. Tapi dari aspek orang ramai pada waktu itu, menurut mereka siapakah atau kenapakah Yesus datang ke Yerusalem? Dan dalam posisi atau status apakah dalam anggapan mereka Yesus datang ke Yerusalem? Nah, dengan jelas sekali yang pertama, dia datang di sana sebagai raja. Sekurang-kurangnya itulah anggapan orang pada waktu itu, ya. Markus pasal 11 ayat 8 mengatakan, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Jadi menurut para ahli teologi, pengkaji, mereka mengatakan bahwa orang-orang Israel biasa menggunakan daun-daun palma. Itu sebabnya hari ini kita menyebut hari palma, ya, pondok daun. Di bait Allah dalam perayaan pondok daun, dan mereka sudah menyiapkan sebelumnya dari rumah. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka telah melambai-lambaikan daun-daun tersebut. Nah, kalau mengikut tradisi, tindakan ini merupakan satu tanda penghormatan kepada seorang pemenang. Wah, rupanya bila mereka kibar, ini daun palma ini bukan setakat kibar biasa-biasa. Itu adalah satu kibaran penghormatan kepada seorang pemenang atau untuk menyambut pahlawan perang yang baru kembali dari pertempuran. Itulah makna mengenai perayaan itu, ya. Dan itulah yang mereka lakukan kepada Yesus pada masa itu. Ya, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, di sepanjang leluhur dia dengan menunggang seekor keledai, ya, orang menghamparkan daun-daun palma ini dan selebihnya melambai-lambaikan seperti mereka menyambut seorang pemenang yang atau seorang pahlawan yang baru balik daripada pertempuran, ya. Nah, mengapa? Karena pada waktu itu anggapan mereka Yesus adalah seorang raja yang pulang dengan membawa kemenangan. Itulah anggapan mereka pada waktu itu. Jadi kalau hari ini ramai orang juga mengalu-alukan Yesus dengan penuh semangat, tapi mempunyai tujuan dan harapan yang keliru atau salah, seperti mana umat Israel pada masa itu, ya. Mereka melihat dari sudut yang salah mengenai Yesus sebagai raja. Karena kalau kita perhatikan, kehadiran Yesus menjadi raja tidak sama dengan pengertian seorang raja atau penguasa dunia yang lebih banyak berjalan atas keinginannya sendiri, dan malah kadang-kadang sering melanggar peraturan-peraturan yang dia sendiri sudah tetapkan. Karena hanya untuk menginginkan kehormatan dan kekayaan sendiri. Tapi Yesus sebagai raja yang benar hadir atau datang ke Yerusalem menurut aturan-aturan Allah, di mana salah satu aturan itu adalah
dia harus mengorbankan dirinya sampai di kayu salib kelak untuk manusia, supaya manusia akan mendapatkan keselamatan. Dan itulah perkara yang kedua mengenai pengertian Tuhan datang ke Yerusalem pada masa itu, yaitu sebagai penyelamat. Dia datang sebagai raja dan juga sebagai seorang penyelamat, sebagai penyelamat. Nah, saya ambil keluar sedikit teks ya, tapi masih sama dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini menjelaskan tentang siapakah Yesus itu, untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan dia ke Yerusalem pada waktu itu sebagai penggenapan daripada Yohanes 3:16 ini juga ya, di mana dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat bahwa apabila Yesus ke Yerusalem, dia sebenarnya sedang di dalam memperlengkapi atau sedang melaksanakan misi yang telah ditetapkan untuk dia. Dan yang pasti itu lebih besar daripada harapan orang Israel, yang mana mereka sekadar mengharapkan mereka dibebaskan daripada jajahan Roma, dan mereka sekadar mau mereka hidup sebagai orang merdeka, mempunyai raja. Dan waktu itu harapan mereka satu-satunya adalah Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, jelas bahwa tujuan Yesus bukanlah semata-mata membebaskan mereka dalam pengertian mereka pada masa itu. Karena bagi Yesus penyelamatannya adalah jauh melebihi daripada tahap yang diinginkan oleh umat Israel. Karena yang pasti adalah Yesus datang untuk memberikan jalan keselamatan kepada kita. Pada waktu itu, seperti yang saya katakan, ramai orang mengagumi tapi tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Jangankan orang awam, murid-murid Yesus pun sendiri ada juga sekali-sekala mereka kadang-kadang tidak kenal atau tidak paham atau tidak tahu, belum tahu tentang Yesus. Jadi dalam hal ini, apa yang paling penting adalah kalau Yesus datang dalam hidup kita sebagai Yerusalem, ingat, dia datang sebagai raja. Maksudnya dialah yang akan memerintah hidup kita. Dan yang kedua, sebagai penyelamat. Karena memang tiada yang boleh menyelamatkan kita selain daripada dia sendiri. Jadi kita bersyukur karena dia datang dalam hidup kita dan membawa bersama kuat kuasa yang ada di tangannya sebagai raja dan sebagai penyelamat, sehingga kita dibebaskan dan diselamatkan daripada hukuman maut dosa. Nah, selain daripada sudah pertama tadi itu, Tuhan memerlukan dan Tuhan datang, yang kita belajar daripada Markus ini. Perkara ketiga adalah dinyatakan juga di sini bahwa Tuhan memberkati. Ya, dia datang ke Yerusalem untuk memberkati. Ya, Yerusalem. Dan sudah pastilah itu adalah apa yang akhirnya terjadi karena apa? Melalui kematian dan kebangkitannya. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh di situ, ya, siapakah atau bagaimanakah dan apakah yang dimaksudkan dengan Tuhan memberkati di sini? Nah, mereka yang datang dalam nama Tuhan, mereka itulah yang akan diberkati. Dalam Markus 11 ayat 9, ya, mengatakan orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana,
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang ketika Yesus masuk atau berjalan ke Yerusalem sebagai raja, ada kemuliaan dan keagungan yang menyertai dia sehingga orang menghamparkan pakaian di jalan. Ada yang seperti tadi menyediakan daun-daun palma atau mungkin daun-daun yang sesuai dan dihamparkan di jalan-jalan. Ada juga yang berjalan di depan Yesus, ada yang di belakang, dan semuanya berseru, Hosana, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini mereka tahu bahwa Yesus datang sebagai raja dan itu adalah sebagai pimpinan atau kehendak daripada Allah yang mereka sembah selama ini. Ya, dan mereka berpikir bahwa Yesus inilah yang akan mendirikan takhta Daud. Ya. Jadi dalam hal ini ya, kita melihat bahwa apabila dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, karena mereka percaya seperti yang tadi, Yesus datang dan membawa nama Tuhan, karena dialah yang akan menjadi raja bagi mereka. Ya, dan mereka berdoa, mereka bersorak supaya Yesus diberkati. Hari ini bagaimana pula? Bagi kita hari ini, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, ketika kita datang dengan Tuhan dalam membawa nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, seperti mana Yesus diberkati, didoakan untuk menjadi yang diberkati karena dia datang dalam nama Tuhan. Demikian juga kita, ya, bila kita datang kepada Tuhan, kita juga akan mendapat perkenan, dan Allah atau Yesus mengaluh-ngaluhkan kedatangan kita dan bersedia dengan doa berkat-berkatnya, karena sesiapa yang datang dalam nama Tuhan, dikatakan di sini, akan diberkati. Dan yang kedua, bagian B dalam poin yang ketiga ini adalah Tuhan juga memberkati yang memiliki kerajaan Daud. Ya. Nah, dalam ayat 10 hingga 11, terutama ayat 10 dikatakan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 11, sesampai di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi sekali lagi kita melihat di sini bagaimana para penduduk Yerusalem menganggap Yesus sebagai bakal raja mereka. Ya. Walaupun ayat 10 ini merupakan kata-kata nubuatan, ya. Dan Yesus telah menggenapinya. Namun dalam konteks semasa, dalam konteks pada waktu itu, pengertian literal, ya. Penduduk Yerusalem tentang Yesus adalah dia sebagai raja yang membebaskan mereka daripada jajahan Roma, dan kemudian mengembalikan semula kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Ya, karena itulah mereka berkata, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Nah, bagi kita hari ini, kita harus melihat dari perspektif bagaimana kerajaan Daud ini telah digenapi oleh Yesus melalui kemenangannya. Ya, maksudnya sebaik saja dia menang atas dosa dan kematian, dia telah memimpin, dia telah mengatuai, dan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ya, jadi apabila kita bercakap mengenai diberkatilah kerajaan yang datang,
kerajaan Daud itu tentulah kepada mereka yang sekarang telah memiliki atau dimiliki oleh pemerintah kerajaan Daud itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan itu adalah kita. Jadi sebagai kesimpulan, menjelang Paskah, Yesus telah pergi ke Yerusalem sesuai dengan ketetapan yang direncanakan oleh Allah bagi dia. Nah, menjelas sekali bahwa kedatangannya itu masih atau masa itu telah mendapat tanggapan dan salah dari umat Israel. Ini telah mengakibatkan ramai di antara mereka telah terlepas akan makna dan kehendak Tuhan dalam lawatannya atau kedatangannya ke Yerusalem, dan akhirnya mereka kecewa. Tidak heranlah beberapa hari kemudian selepas itu umat yang sama yang mengatakan Hosana, Hosana, sekarang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi apa yang kita belajar di sini adalah penting untuk kita mengerti tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai Yerusalemnya, agar kita tidak salah mengerti dan akhirnya kecewa. Ya, karena kalau kita terlepas makna dan tujuan Tuhan dalam kedatangannya dalam hidup kita, maka kita terlepas barangkali beberapa perkara yang sangat penting. Ya, jadi untuk itu, jadilah kita perlu menjadi sekali lagi kembali kepada yang pertama tadi, seperti murid-muridnya dan keledai, di mana dalam kisah ini saat menerima kehadiran Yesus ke dalam hidup mereka, mereka meresponi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sama dengan kita, saat Yesus datang dalam hidup kita, ya, agar kita harus menerima dengan penyerahan total akan kuasa Allah di dalam hidup kita, supaya apa? Segala kehendak rencananya dalam hidup kita menjadi kenyataan untuk kemuliaannya. Jadi persoalan terakhir saya sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita adalah Yerusalemnya Tuhan. Ketika Tuhan melawat Anda, kamu, atau datang kepada kamu sebagai Yerusalemnya, apakah respon? Ya, dan apakah yang kita harapkan kepada Tuhan? Apa yang pasti, kita harus berserah dan menyerahkan segala sesuatu, karena rancangan Tuhan untuk setiap Yerusalemnya itu kita adalah indah adanya. Yang penting kita setia, yang penting kita taat dan mengikuti apa saja jalan-jalan yang Dia telah sediakan untuk kita ke depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekali lagi selamat menyambut hari Minggu Palma, ya, untuk semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jadi mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan mendorong kami, menguatkan kami untuk terus setia kepada Engkau, karena kami percaya Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penyelamat yang telah membebaskan kami, menebus kami daripada dosa-dosa kami, sehingga hari ini kami dapat bersuka cita atas kemenangan yang hanya datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur semua ini. Amin. Sekarang kita masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita semua mengakui dosa kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan,
melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk palanya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan bentuk bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk penebusan pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk menuntut bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang Bapak keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan kalimat perjamuan kepada anggota-anggota masing-masing.
Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya saudara-saudari, dan kita lelah melayani Tuhan, sebab Allah kita